Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada malam hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 434 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus berengau di son. Tuhan Yesus berengau di son. Roma au marasom batu jolong masai lelengau mantua dang tarbahenau martua dilului ho ale Tuhanau diihuton ho au tunadau nang dapotan au di ho Tuhan di sondoau sai dosaku dibantu hati monangau diban mudar nai godo di lehon Tuhaki diau. Mago au diban pertibion daging ton di dohot rohakon holan Yesus paluon saluhut nanti naluhon gok doa nuang dituhaki sirang ahusian dosaki lam jonok tuho ale Tuhan sai tai tiau sai dosaku dibantu haki monangau diban mudar nai godo di lehon Tuhaki diau. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat.
Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 743 ayat 1. O Tuhan, tugu-tugu ma'au. O Tuhan, tugu-tugu ma'au, tu dalan lomoni rohami, rapon hoso nang mardalanau, nang rahis maul sidalanaki, tondi mimbain magohi awon, margogoy hon au naposomon, pasangap hodi ngolukon, pai masahat tu surgo awon. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada pertanyaan kita saat ini tertulis dalam Kolose 3 dimulai dari ayat 18 sampai ayat 21. Kita baca secara responsoria. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Eden nomor 802 ayat 2 pakai Tikim Saunari. Suan maholong ni roha di rumah Tuhan tahi. Las maroham di kotilon, jalo mabalos bisi, nungarade hasonangan di surgohi, punang adong nang gosada. Naso parjabar bisi. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji dan memuliakan Tuhan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan, di mana kami dalam satu hari ini boleh melakukan aktivitas kami dengan penyertaan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, di acara pertanyaan kami ini, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya satukan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Nats kita pada pertanyaan malam ini di rumah masing-masing diambil dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun,
yang bersandar pada kekasihnya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegagarahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Membangun keluarga bahagia. Angka perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di antara statistik angka perceraian itu tidak menutup kemungkinan ada keluarga-keluarga Kristen termasuk di dalamnya. Hasil survei menemukan bahwa pada umumnya penyebab keretakan dalam sebuah rumah tangga antara lain ketidakharmonisan antara pasangan, komunikasi yang tidak sehat antara suami istri, perbedaan prinsip, perselingkuhan, dan juga faktor ekonomi. Kita perlu menjaga agar hal-hal tersebut tidak menyelinap masuk ke dalam rumah tangga kita, agar pernikahan dan keluarga kita dapat tetap utuh dan semakin kuat dan bahagia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas memaparkan hal-hal yang penting dan yang mendasar dalam membangun hubungan antara suami dan istri adalah kasih dan hormat. Inti dari kitab Kidung Agung ini adalah kasih. Kasih yang diungkapkan Salomo dengan istrinya. Tidak ada yang lebih kuat dan lebih indah daripada ungkapan cinta di antara pasangan yang sungguh-sungguh terikat satu sama lain. Cinta kuat seperti maut. Cinta tidak bisa dilawan seperti melawan maut. Bila maut telah datang, maka tidak ada orang yang sanggup menolaknya. Begitu juga dengan cinta. Bila sepasang manusia sudah saling mencintai, maka tidak ada orang yang dapat menentangnya, seperti yang kita lihat di dalam ayat 6. Bila cinta sejati sudah menggelora dalam hati sepasang manusia, maka apapun tidak ada yang dapat menentang dan merusakkannya. Mereka akan terus berjuang untuk saling mencintai, walau harus menghadapi tantangan yang luar biasa. Kekuatan maut, pemberontakan dan perlawanan manusia tidak dapat melawan cinta. Cinta sejati tidak dapat dibeli dengan apapun. Rumah tangga yang dibangun berlandaskan firman Tuhan dan kasih Kristus tidak dapat dihancurkan oleh harta duniawi dan pasti tidak mengalami kegagalan dan kekecewaan, karena kasih Kristus mengikat rumah tangganya. Roh Kudus memenuhi hati suami istri. Kristus mengasihi manusia berdosa. Iblis dan maut tidak dapat menentangnya atau menggagalkan kasih Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, rumah tangga Kristen
adalah yang di dalamnya suami, istri, dan anak-anak yang telah diperbaharui hidup kerohaniannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga Kristen seharusnya menjadi rumah tangga bahagia, rumah tangga yang menyenangkan di dalamnya dan tidak menjadi neraka bagi penghuninya. Kebahagiaan rumah tangga jika semuanya mengetahui peran dan fungsinya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, tahu peran dan fungsi masing-masing dan memberikan hatinya dipimpin Roh Tuhan, juga membuka hatinya menerima Yesus. Keluarga yang bahagia itu selalu didasarkan pada kasih. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suaminya, si anak mengasihi orang tuanya, dan orang tuanya mengasihi anaknya. Jadi dengan ikatan kasih, maka mereka dapat mengarungi kehidupan keluarga dengan kekuatan bersama. Kasih itu mengikat dan membuat mereka kuat dalam iman. Dengan kasih, rumah tangga atau keluarga itu kuat menghadapi segala pergumulan hidup atau kesulitan-kesulitan hidup. Dengan saling mengasihi, maka keluarga akan menikmati berkat kebahagiaan. Kebahagiaan dan sukacita itulah harapan dari seluruh keluarga Kristen yang dibangun dengan dasar iman kepada Kristus. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih itu begitu kuat mempersatukan keluarga dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Keluarga yang tidak dibangun atau didirikan tanpa kasih dan iman, mereka tidak mendapat kebahagiaan, tetapi mereka akan mengalami kekecewaan dan kesusahan karena tidak ada titik temu satu sama dengan yang lain. Karena kita tahu dalam rumah tangga atau keluarga selalu ada masalah, selalu ada problem, selalu ada kesulitan. Tetapi di dalam kasih semua masalah itu dapat dipecahkan atau diatasi bersama. Untuk itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga harus dibangun didasarkan dalam kasih, dan kasih itu datangnya dari Kristus. Kristus yang adalah kasih Allah. Maka jadikanlah rumah tanggamu yang selalu bersatu dengan Kristus melalui firman Tuhan, agar rumah tanggamu, rumah tangga kita penuh kebahagiaan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami keluarga Kristen hidup di dalam kasih dan saling menghormati, supaya rumah tangga kami penuh kebahagiaan dan sukacita. Berkatilah setiap keluarga orang Kristen, berkatilah suami dan istri mengingat perjanjian nikah mereka Tuhan, agar mereka tetap teguh dalam mengarungi perjalanan rumah tangganya. Berkati anak-anak mereka Tuhan, dan Engkaulah yang selalu mengingatkan orang tua untuk mendidik anak-anak di dalam firman Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah pertanyaan kami malam ini, berkati firman-Mu yang kami dengar, berkati pekerjaan kami dalam satu hari ini.
Dan Engkaulah yang menjaga kami di pembaringan kami. Jauhkan segala mara bahaya dari kami Tuhan. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku Ede nomor 783 ayat 1-3. Tuhan sitopa saluhut. Tuhan sitopa saluhut, hodo namar muliai, dan natara sama saluhut nilehon mi. Mahulia te oh Tuhan, di rumah tangga nasonang, godang do pasui nilehon mi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera melalui napas kehidupan dan kekuatan hingga pada saat ini. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena lewat ibadah ini, kami semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami, sehingga kami selalu bersyukur kepadamu. Bapa di dalam surga, kami telah melantunkan lagu pujian, doa ungkapan syukur dan permohonan. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sukacita akan mengalir dalam kehidupan kami karena Tuhan menolong kami. Sehingga lewat ibadah ini kami menundukkan kepala, seraya memohon kepadamu ya Bapa. Biarlah hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, melalui membangun keluarga yang bahagia, lewat keluarga lepas keluarga, dan secara menyeluruh jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu. Untuk itu Bapa, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami senantiasa setiap saat, bahwa sebagai orang tua dalam keluarga, mampu mengarahkan anak yang Tuhan titipkan lewat keluarga, sebagai keluarga yang bersyukur di hadapan-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan sebagai orang tua, untuk membimbing mengarahkan anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Demikian juga anak-anak kami Tuhan, biarlah hikmat dari sorga turun atas mereka, sehingga mereka tahu Tuhan apa yang harus mereka perbuat seturut dengan bimbingan dan arahan orang tua, sehingga dalam keluarga itu tercipta keluarga bahagia. Untuk itu Bapa, kami tidak dapat melakukan sesuatu tanpa Tuhan bersama kami. Kami mohon hadirlah setiap saat, terutama dalam masa saat sekarang ini, di mana Tuhan tahu apa yang terjadi yang melanda tengah-tengah dunia. Secara khusus buat jemaat gereja-Mu, yang oleh pemerintah telah menerapkan new normal, kehidupan baru. Untuk itu Bapa, biarlah hikmat surgawi memampukan kami untuk mewujudkan itu, sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan new normal ini dapat terjadi, dan dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan dan ditinggikan. Untuk itu Bapa, kami juga bersyukur lewat new normal mengizinkan
jemaat-Mu untuk beribadah walaupun dalam keadaan terbatas. Tetapi semuanya mau nyata karena Tuhan yang campur tangan. Untuk itu Bapa, biarlah kami jemaat-Mu dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah di gereja-Mu, sehingga lewat ibadah itu nyata kerajaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami dan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Bapa, buat pemerintah kami, biarlah dengan segala upaya yang mereka lakukan itu datangnya dari Tuhan, agar bisa terjadi dengan baik, sehingga memakmurkan seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga satu dengan yang lain saling membangun, saling mewujudkan kehidupan sesuai tuntutan yang terjadi pada masa kini. Ya Bapa, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Biarlah dengan segala hikmat surgawi mereka dimampukan untuk mewujudkan kerajaan-Mu lewat pelayanan mereka. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah pertanian keluarga di rumah masing-masing. Engkau hadir di setiap ibadah yang mereka lakukan, agar dengan curahan Roh-Mu lewat berkat yang melimpah, semua jemaat-Mu merasakan karena Tuhan hadir senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat program gereja-Mu Tuhan, biarlah semuanya itu nyata karena Tuhan berkenan untuk mewujudkan, walaupun kami sebagai umat Tuhan terbatas dalam kemampuan, tetapi kami yakin dan percaya bila Tuhan yang bicara, bila Tuhan yang berkehendak, bila Tuhan yang mewujudkan semuanya, maka nyata kami akan tahu apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kerajaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami mengaku Tuhan dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak berkenan yang menyebabkan dosa pelanggaran kepada Tuhan. Untuk itu kami bermohon kepadamu, ampuni kami akan segala salah dan dosa kami, agar kami layak memanggil nama-Mu dan layak untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Pasahat matu Yesus saluhut nangoluki rohanang pambahen aku saluhut natikiki pasahat matu Yesus saluhut natikiki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki pakeyoku matangaku mangulalomonai lakanang si manjojaku mangihutong tuhaki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Amin.